Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nia Maulida, Jamdatul Rifaiyah, Nurul Hidayati, Elvira Maulida, dan Tika Lailatun Nisa. Di sini kami akan mempresentasikan peradaban Romawi kuno untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah dunia. Saya Nia Maulida akan menjelaskan tentang peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno lahir pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Peradaban ini tumbuh setelah pendirian kota Roma di semenanjung Italia. Perkembangan peradaban Romawi kuno sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Secara geografis, kota Roma dikelilingi oleh 7 bukit di tepi sungai Tiber. Hal tersebut menjadikan Roma terlindungi secara alami dari serangan bangsa luar. Selain itu, karakteristik tanah dan iklim Roma sangat mendukung untuk aktivitas agraris. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan. Dalam jurnal organ-organ negara dalam sistem ketatanegaraan Kerajaan Romawi kuno tahun 757 atau 747 sebelum Masehi sampai tahun 509 sebelum Masehi atau 2018 karya Muhammad Pasha Nur Fauzan. Romawi kuno pernah menerapkan 3 sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu pada tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi. Romawi kuno menerapkan sistem monarki atau kerajaan dengan raja pertama yang bernama Romulus. Pemerintahan monarki runtuh setelah terjadi pemberontakan oleh Lucius Junius Brutus. Dan pada tahun 500 sampai 27 sebelum Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem republik. Pada sistem ini, penduduk dibagi menjadi 2 golongan, yaitu bangsawan dan aristokrat, dan golongan yang kedua yaitu plebea atau masyarakat biasa. Dan pada tahun 27 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem pemerintahan kekaisaran. Kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan kaisar. 3 elemen utama dalam pemerintahan kekaisaran Romawi adalah pemerintah pusat, militer, dan pemerintah provinsi. Sistem sosial pada masyarakat Romawi kuno terdiri dari 5 golongan, yaitu optimat atau bisa juga disebut dengan bangsawan, equites atau pandangan, pedagang dan pengusaha, rakyat biasa, proletar atau warga negara yang hanya memiliki dirinya sendiri, dan yang terakhir budak. Selanjutnya, saya Tika Lailatul akan menjelaskan tentang corak perekonomian pada peradaban Romawi kuno. Corak ekonomi Romawi kuno adalah perdagangan dan pertanian. Romawi kuno yang terletak di kawasan Laut Tengah sangat cocok dijadikan sebagai pusat perdagangan. Pada awalnya, hubungan dagang Romawi kuno dilakukan bersama bangsa-bangsa di sekitar Laut Tengah. Pada masa Kaisar Octavianus Augustus, Romawi kuno mampu menjalin perdagangan dengan Cina melalui jalur sutra. Sektor pertanian Romawi kuno mampu menghasilkan komoditas dagang seperti anggur dan gandum. Saya Elvira Maulida akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Yang nomor 4 adalah pertahanan dan militer. Romawi kuno memiliki tentara yang kuat dan teknologi persenjataan yang modern pada masanya. Melalui kekuatan militernya, Romawi kuno mampu menguasai wilayah Eropa Selatan dan beberapa wilayah di Timur Tengah. Dalam buku sejarah Eropa disebutkan bahwa dari Eropa kuno hingga Eropa modern tahun 2012 karya Wahyudi Jaja, peninggalan budaya Romawi kuno terbagi dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama arsitektur atau seni bangunan. Arsitektur pada masa Romawi kuno telah menggunakan sistem beton sebagai bahan bangunan mereka. Contoh dari peninggalan penting arsitektur Romawi kuno adalah Kolosseum, kuil kota Roma, dan Cloaca Maxim atau saluran irigasi.
Kemudian yang kedua adalah seni sastra. Karya sastra Romawi kuno banyak terpengaruh dari Yunani. Contoh karya sastra masa Romawi kuno adalah Metamorphoses dan Institutio Oratorio dan Magnum Opus. Sekian dari saya. Saya Jamnatur Rifai akan melanjutkan penjelasan dari Elvira Maulida. Peninggalan budaya Romawi yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Romawi kuno mampu melakukan terobosan besar dalam bidang kesehatan. Hal tersebut terlihat dari penemuan obat-obatan, alat kesehatan, dan pelaksanaan operasi pembedahan. Kemudian yang keempat yaitu hukum. Romawi kuno mampu menciptakan konsep hukum yang berlaku hingga sekarang. Sistem hukum Romawi kuno telah menggunakan asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan di muka hukum. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.